Halo semuanya, selamat datang di channel baru kita punya cerita. Kenalin, gue Daniel dan ada teman gue Yoga. Saat ini kita kerja di Jakarta. Karena efek WFH yang kurang lebih 2 mingguan, jadi kita bingung nih mau ngapain. Nah akhirnya kita punya ide buat iseng-iseng bikin semacam podcast gitulah, buat kita saling sharing-sharing sama buat teman-teman juga nih, siapa tahu mau dengerin gitu. Nah di episode pertama ini kita membahas seputar wisata di Jogja. Nah jadi kebetulan dulu kita sempat kuliah di Jogja selama kurang lebih 3 tahunan. Dan dulu sering juga gue sama teman-teman yang lain sama Yoga juga main ke beberapa tempat wisata di Jogja gitu. Ya nggak ya? Iya bener banget Nil, kita kan dulu sering banget main sama teman-teman. Oh ya, lu sendiri asli Jogja kan ya? Iya Nil, gua asli Jogja Nil. Jogjanya tepatnya di... Gua Jogjanya di Gunung Kidul Nil. Itu sekitar 40-45 km lah dari pusat kota Jogja. 45 kilometeran. Itu kira-kira berapa jam ya perjalanan? Itu biasanya sih gua pakai motor sekitar 45 menit sampai 60 menit Nil. Itu udah nyampe kok di rumah gua. Deket-deket, tenang aja. Oh iya, ngomong-ngomong kita berhubung lagi physical distancing, jadi kita recordnya ini nggak di satu ruangan, jadi terpisah gitu teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri saat ini lagi ada wabah corona ya Yok. Iya bener banget, meskipun kita ini ngobrol-ngobrol, tapi kita tetap mengimplementasikan anjuran dari pemerintah untuk physical distancing, ya nggak Nil? Yoi. Jadi kebetulan dulu kan kita sempat sekelas kan Yok pas zaman kuliah. Iya. Sempat main ke beberapa tempat wisata di Jogja gitu. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin ya ada teman-teman yang pernah ke Jogja atau sering di Jogja atau bahkan sekarang lagi tinggal di Jogja gitu. Mungkin bagi beberapa orang paling taunya ya Malioboro atau Tugu Jogja atau mana lagi gitu. Padahal sebenarnya wisata Jogja itu luas banget gak sih Yok? Iya bener banget Nil, paling orang-orang itu yang pernah ke Jogja rata-rata paling mereka taunya tempat-tempat yang udah mainstream. Tapi kalau tempat-tempat yang agak butuh effort yang lebih gitu, yang agak jauh dari pusat kota, mungkin mereka banyak yang belum tahu kali ya Nil ya. Iya sih kayaknya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih dari pengalaman ya yang kita pernah kunjungin gitu. Ya mungkin belum semuanya kita kunjungin gitu, tapi mungkin ya bisa saling sharing aja gitulah. Mulai dari mana dulu nih ya? Kan lu sebagai warga asli Jogja mesti lebih tahu lah wisata-wisata di Jogja atau mungkin yang tersembunyi atau tips-tipsnya kayak gitu. Sebagai orang Gunung Kidul Nil, gue pasti bakalan nyaranin temen-temen buat ke Gunung Kidul dulu lah. Di Gunung Kidul itu terkenal dengan banyak banget pantainya Nil, dan di sana itu pantainya pasirnya putih, beda sama pantai di daerah Bantul. Kalau di daerah Gunung Kidul itu pantainya putih, dan lu dari ujung barat sampai ujung timur, lu mau tanya pantai apa aja pasti ada di Gunung Kidul. Mantap. Ada apa aja yang lu pernah atau lu rekomendasiin deh? Kalau gue sih paling favorit tuh pantai namanya Pok Tunggal. Nah itu apa namanya letaknya itu agak di paling timur. Jadi kalau kita dari Jogja, dari Jogja kota, kalau lewat daerah rumah gua tuh di daerah Palian atau lewat dari kotanya Gunung Kidul, kota Wonosari itu dia paling timur dia di antara pantai-pantai yang lain. Ya bisa dibilang agak jauh lah, tapi gua recommended banget sih itu. Tempatnya bagus buat nyanset, buat banyak juga yang ngecamp di situ nih mahasiswa-mahasiswa. Kan waktu itu kita juga kayaknya pernah ke sana ya. Oh iya, dulu kelas kita beach campnya di Pok Tunggal juga ya? Kayaknya bukan Daniel. Kalau kita beach camp kayaknya di daerah pantai sepanjang apa pantai apa ya itu ya? Bukan Pok Tunggal ya?
Bukan Nil, kalau seinget gue sih bukan pot tunggal. Tapi gue juga pernah sih ke Pot Tunggal. Emang tempatnya enak buat orang banyak juga. Terus juga kalau misalnya mau ngecamp pun yang penjualnya juga banyak ya Yok di situ. Iya, mereka rata-rata sampai malam gitu sih Nil. Iya bener. Terus juga kendaraan bisa sampai deket bibir pantai kan Yok. Maksudnya nggak harus jalan kaki jauh. Iya, bisa langsung parkir, terus kita turun dari motor, langsung lihat view pantai yang luas banget ke daerah selatan sono. Oh iya, sebelum jauh ke pantai nih, jadi berarti kalau dari Jogja itu ke arah Gunung Kidul kan, terus tiketnya nih, tiket buat masuknya ada nggak sih? Kalau buat masuk pantai itu biasanya kita nanti sebelum sampai daerah pantai yang paling barat atau pantai yang paling timur itu biasanya ada pos penjagaan gitu Nil. Kita bakalan di stop di situ untuk bayar tiket masuk. Kalau dulu sih gua satu orang 10.000. Jadi ya kalau pakai motor ya dua orang 20 ribuan lah. Itu berarti kalau mau ke pantai di Gunung Kidul, cuman ada satu pintu itu doang, atau mungkin ada jalan pintas, atau mungkin ada ya jalan lain gitu, kayak gimana Yok? Kalau setahu gue sih Nil, selama ini pintunya sebenarnya banyak sih. Kalau gue pernah ngelewatin 3 pintu yang berbeda dah kayaknya. Buset. Jadi di ujung barat, ujung timur, sama kayaknya di tengah juga ada dah. Itu tiga-tiganya bayar semua nggak Yok? Tiga-tiganya bayar semua Nil. Ah gimana sih lu nyari Oh, bayar gratisan semua. aja? Aduh. Nggak ada ini, nggak ada jalan pintas gitu biar kita nggak bayar. Aduh, kalau gue sih kalau urusan jalan pintas gue nggak tahu ya. Aduh. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, cuman 10.000 doang, hitung-hitung buat retribusi buat pembangunan di Gunung Kidul lah ya. Iya bener banget, dan dengan 10.000 itu bukan cuma satu pantai loh Nil. Kita bisa dapetin dari Oh iya pantai ya. ujung timur sampai ujung barat, atau kebalikannya dari barat sampai timur, pokoknya dari ujung ke ujung pokoknya. Tapi kalau mau ke pantainya setelah masuk di yang pintu utama itu yang tadi retribusi 10.000, nanti di pantainya bayar lagi nggak? Atau cuman bayar parkir doang? Atau beda-beda tiap pantainya? Jadi yang gua tahu di ujung timur itu pantainya itu batasnya dari Pantai Potunggal, dan di ujung barat itu batasnya dari Pantai Baron. Jadi dari Pantai Baron sampai Pantai Potunggal itu kita cuman dimintain satu kali doang pos retribusi. Jadi kalau kita udah masuk ke pantainya, kita mungkin tinggal bayar parkirnya aja lah, antara 2.000 sampai 5.000 mungkin. Kalau pakai motor ya 2.000 sih. Oh gitu. Oh ya, jadi satu apa istilahnya, misal mau ke arah sini, di arah sini tuh ada pantai apa-apa aja gitu, terus kalau mau belok ke kanan ada pantai apa-apa aja gitu ya, jadi kayak per blok gitu. Iya bener banget. Ehm, Selain Buk Tunggal apalagi deh yang recommended gitu? Mungkin gue bisa rekomenin yaitu Pantai Baron mungkin ya, yang ada mercusuarnya itu loh Nil. Yang di pinggir pantai dia ada kayak menara mercusuar gitu. Jadi kita bisa ngelihat pantai ke selatan yang luas banget, atau enggak ngelihat ke daerah timur, ke daerah barat. Itu bisa ngelihat pantai-pantai lain gitu yang jaraknya mungkin cuman dibatasin sama tebing gitu doang kali ya. Iya sih bener. Iya kayaknya pantai-pantai di Gunung Kidul tuh sebenarnya cuman lurus doang, cuman dia dibatasin tebing-tebing. Nah, setiap perbatasan itu dianggap pantai masing-masing gitu ya. Punya namanya masing-masing gitu. Iya bener banget Nil. Soalnya kan aksesnya ke sono kan kita juga ngelewatin jalan yang lain sih. Meskipun kalau waktu itu sih gue pernah dari pantai satu ke pantai yang lain itu gue cuman jalan kaki doang. Tapi ya itu ngelewatin tebing, naik turun. Jadi capek juga sih. Jadi mendingan gue keluar pakai motor, terus ntar belok lagi masuk pantai lagi. Udah gitu aja sampai ujung. Nah, iya. Ya paling cuman bayar parkir lagi gitulah ya. Iya bener banget. Terus nih kalau mau beach camp, mesti ada retribusinya gitu kan biasanya buat kebersihan atau apa. Iya, yang setahu gue sih kalau mau beach camp kita nanti kayak ditanyain gitu sama
nggak tahu yang punya daerah atau tukang parkir atau gimana. Nanti kita kalau udah misal udah sunset nih, udah gelap, terus kita nggak pergi-pergi, mungkin kita nanti ditanyain gitu. Atau enggak kalau kita udah ketahuan nih bawa barang buat beach camp kayak carrier atau tenda atau apa gitu, nanti Ya. kita bakalan ditanyain tuh mau nginep atau mau pergi mas gitu biasanya. Terus kita bilang aja lah kalau mau beach camp, kita tinggal bilang, nanti mereka pasti bakal Ya. ngomong gimana gimana gimana. Terus ya mungkin ada tambahan lah sedikit buat mungkin Ya. biaya keamanan lebih gitu kan, soalnya kita kan Ah, juga iya iya. nanti kita dijagain atau motor kita dititipin di parkiran selama 24 jam gitu Hmm, sih. Kalau itu iya. sih, kalau menurut gua sih malah lebih bagus ya nggak? Iya sih. Itu ininya berapa ya? Biayanya buat itu kebersihan atau apa gitu per malamnya atau dihitung per orang? Kalau gua sih dulu pernah sekitar 10.000 sampai 15.000 sih per orang, Per orang. jadi nggak mahal-mahal banget. Biasanya kalau nggak salah kalau misal kita kan gue juga pernah tuh beach camp di Siung, jadi pantai Siung. Di ini di apa, di pucuknya di atas gitu. eh jadi dari pantai Siung ke atas tuh perjalanan masih setengah jaman gitulah. Nah kita beach camp di atas tebing gitu. Nah di situ tuh tiba-tiba ada yang ini, ada yang orang warga situ gitu, maksudnya em, mereka mereka tanya mau mau ngecamp atau gimana gitu sambil bawa anjingnya gitu malam-malam. Kan kita kaget kan ya, malam-malam bawa anjing sama tiba-tiba orang datang gitu. Ya ternyata ini buat buat uang kebersihan juga gitu, supaya pas kita nanti pergi dari situ mereka juga bisa bantu-bantu bersihin juga gitu. Lu sendiri gimana ya biasanya? Kalau gua sih waktu itu ya ditanyainnya pas gua parkir Nil. Kalau itu kan gua kelihatan gitu kayak gua bawa kayak carrier terus tenda gitu. Mereka tanyain mau Nah, ngecamp apa gimana ya. mas gitu. Terus iya pak. Ya udah, terus mereka bilang oh ya udah ini tambahannya gini 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 gini. Ya udah kita bayar aja. Habis itu ya udah kita ngecamp aja, udah enak banget deh pokoknya. Tapi tenda bawa sendiri kan? Tenda bawa sendiri Nil, tapi gue juga pernah denger sih Nah, kayaknya di sana juga mereka kayak nyediain tenda gitu kalau ada yang mau nyewa atau gimana. Terus kalau di beberapa pantai itu juga ada oh, penginapan gitu, kalau kalian gak bawa tenda, teman-teman bisa eh, nginep aja di hotel atau kayak ya kayak penginapan gitulah di pinggir-pinggir pantai resort. gitu. Iya, kayaknya sekarang mulai banyak resort ya, yuk. Iya bener banget, sekarang sih Mulai banyak resort. udah Di mana ya? banyak banget kayak gitu. Yang banyak itu Terakhir di gua ke ini Nil, di pantai namanya Pantai Indrayanti. Nah, di situ kayak Oh iya, paling inilah Indrayanti. paling maju mungkin ya pembangunannya. Di situ banyak banget resort-resort gitu sama Iya. rumah makan yang keren lah. Iya sih, Indrayanti lumayan rame sih. Waktu itu gue sempet lihat udah ada resort, cuman gue lupa di sebelah mana gitu. Lagi dibangun juga resortnya, semacam penginapan gitu. Kalau pantai yang gue tahu sih kayak Indrayanti tadi, terus Pok Tunggal, terus Siung, terus Wediombo, Ngiton, mana lagi ya? Baron, Kukup, mana lagi yuk? Ada Krakal, ada Watu Kodok, Iya, ada Krakal. banyak dari gua nggak hafal soalnya itu dari ujung sampai ujung pantai semua. Oh, iya sih. Ngelambor juga ya, bisa buat snorkeling juga ya. Iya bener, ngelambor itu juga bisa buat snorkeling. Nah, jadi kita pun maksudnya yang termasuk mungkin beberapa kali ke situ pun belum semuanya terjamah gitu. Jadi kalau pengen menjamah semua pantai yang ada di Gunung Kidul mungkin butuh beberapa waktu. Bisa ajak juga teman-teman yang lainnya. Iya bener banget, kita bisa mungkin khusus buat menjelajahi pantai itu seminggu gitu aja, kita terus kita ke pantai terus mungkin bisa mengunjungin semuanya kayaknya Nil. Janganlah habis itu masuk rumah sakit, Jok. Masuk angin nanti. Oh ya, ngomong-ngomong, emang di Gunung Kidul cuma ada pantai doang, yuk? Emang nggak ada wisata lain? Wis, jangan salah Nil, di Gunung Kidul bukan cuma ada pantai doang. Jadi sebelum kita ke Gunung Kidul,
itu kan kita ngelewatin Mm. yang namanya Kecamatan Patok. Nah, di Kecamatan Patok itu banyak banget tempat-tempat wisata yang rata-rata itu mengunggulkan view dari atas gunung ke bawah gitu. Jadi kayak Hmm. misal Watu Amben atau Bukit Wah, Bintang watu atau apa? Watu Amben. iya Watu Amben Nil. Gue baru denger. Watu Amben itu kayak di tebing gitulah kita bisa ngeliatin view-view lembah, Hmm. sungai gitu. Kayak ya mirip ini loh, kebun buah Mangunan. Oh gitu ya. Tadi ada ini Bukit Bintang ya. Iya Bukit benar-benar. Bintang itu yang banyak jualan di pinggir jalan, bisa ngelihat kota Jogja dari atas. Oh iya kan ini ya. Gunung Kidul tuh disebut juga Jogja lantai 2 nggak sih? Iya benar banget. Jadi orang-orang di Jogja Nah itu biasa iya. nyebut Gunung Kidul itu kayak Jogja lantai 2 gitu karena emang dari ketiga kabupaten lainnya, Sleman, Gunung Kidul sama Kulon Progo, Gunung Kidul itu kayak jalannya itu naik dulu gitu, naik ke atas, ya ke atas Iya. gunung gitulah. Iya iya. Berarti kalau mau ke pantainya tuh sebenarnya eh naik terus turun lagi gitu kan? Naik gunung terus turun lagi ke arah pantai gitu. Iya bener, kita kayak naik gunung gitu dulu, ngelewatin gunung, habis itu nanti turun lagi baru kita Nah bisa ya. ke Gunung Kidulnya. Terus lanjut tadi Bukit Bintang nih. Jadi Bukit Bintang tuh yang begitu masuk eh, ke daerah Gunung Kidul terus di sebelah kanan ya kalau dari kota Jogja di teman-teman bakal nemuin ya penjual-penjual gitu macem-macem. Banyak orang yang berhenti di situ buat menikmati keindahannya, apalagi kalau malam nih, dari atas kelihatan bintang, dari bawah kelihatan lampu-lampu kota Jogja. Jadi pokoknya asik banget lah bermalam di situ. Bukan bermalam sih, bermain pas waktu malam di situ gitu. Iya benar-benar benar. Buat temen-temen juga yang mau ngelihat sensasi melihat bintang di atas dan di bawah, ya silahkan ke Bukit Bintang aja di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Patok ya Nil ya. Ya. Terus selain di Bukit Bintang mana lagi ya? Wisata lain? Ada juga nih yang terkenal sih Goa Pindul Nil. Gua Pindul. Itu apaan tuh? Jadi Gua Pindul itu wisata yang diunggulkan itu kayak cave tubing gitu. Cave tabing, tubing tabing. Di gua gitu ya? Iya benar. Jadi kayak kita masuk ke goa gitu. Goanya ada aliran sungainya gitu. Terus kita di atas apa namanya ban gitulah kayak ban atau perahu gitu. Terus kita nyusurin tuh Hmm, sungainya gitu. Tapi jujur aja Nil ya, gue belum pernah ke sono soalnya. gue gue lupa udah pernah atau belum ya. Gue Pindul kayaknya sih udah kayaknya, soalnya gue ingetnya juga di gua terus pakai ban atau nggak pakai, pokoknya pakai pelampung gitu lah. Cuman nggak ada susur sungainya sih, lupa pokoknya, kayaknya udah pernah sih. Oh iya. Gue soalnya kalau ke sana rame banget, jadinya males gue. Mending nyari yang sepi-sepi aja. Iya sih. Nah kan tadi kan ada Bukit Bintang nih, terus habis itu apa namanya, gua Pindul, ada lagi nggak ya sih selain itu? Ada juga di daerah agak ke timur sana nih, ke berbatasan sama Jawa Tengah. Itu juga ada museum Kars gitu. Kayak museum Kars. Museum Iya bener. Jadi apaan tuh? kayak museum yang isinya batu-batuan Kars gitu. Secara kan Gunung Kidul kan terdiri dari Hmm, batu-batuan Kars gitu kali ya. Soalnya ya gitu deh, kayak karang-karang Kars, gitulah. batu kapur gitu bukan sih? Iya bener, batu kapur. Iya iya. Jadi tuh katanya dulu tuh ini ya, Gunung Kidul tuh kayak gersang banget, nggak ada air, terus kayak mungkin nggak mungkin lah dijadiin tempat wisata yang bisa seramai sekarang gitu, iya nggak sih? Tapi kenyataannya sekarang berbanding terbalik. Iya bener banget. Dulu itu Gunung Kidul kayak kesannya tuh gersang, tandus, dan kayak gimana ya, Hmm, secara ekonomi kayak tertinggal gitulah. Tapi mungkin sekarang ya. orang-orangnya, pemerintah juga
turut bahu membahu untuk membangun pariwisatanya gitulah. Jadi kayak di Jogja itu ya Gunung Kidul bisa dibilang kalau urusan pariwisata juga bisa diajak saingan lah sama kabupaten-kabupaten Oh lain yang iya. ada di Jogja. Berarti lu kan dari kecil tinggal di Gunung Kidul nih, Yuk. Iya Nil. Nah, ada nggak sih perbedaan atau perubahan yang drastis gitu pas dulu zaman kecil, atau mungkin lu masih inget gersang banget atau apa, atau sulit air dan sekarang bisa sampai seramai ini gitu? Ada nggak sih? Kalau gua sih syukurnya kalau dari dulu kecil sampai sekarang belum pernah sih ngerasain yang kayak kekurangan air gitu. Mungkin sebelum gua lahir kali ya mungkin kesannya yang agak gersang gitu. Hmm, Tapi setelah gua di situ sih oh, semuanya udah fine-fine aja Nil. Atau mungkin tinggal daerah-daerah tertentu lah yang kayak oh, kekurangan air atau airnya di musim kemarau berkurang begitu. oh gitu. Mungkin lu kurang tua sih, Yok. Jadi lu nggak ngerasain. Mungkin kayaknya gue harus nanya orang tua gue dulu kali ya Nil ya. Biar dia yang lebih tahu Iya, mungkin ya. kayaknya kita, kayaknya gue salah ngundang orang sih, Yok, ini. Terusnya bapak lu aja yang suruh ini ngomong. Oh ya, di Gunung Kidul sendiri ada ini ya, embung ya. Iya bener banget. Embung tuh kayak penampungan air gitu kan, yang banyak, yang gede. Embung itu kayak danau buatan gitu Nil. Jadi buat kayak Hmm, menampung air gitu dan air itu ntar dimanfaatin ketika musim kemarau buat penduduk sekitar untuk kayak pengairan di sawah atau di ladang-ladang gitu Nil. Jadi biar tumbuhan atau tanamannya atau apa pohon-pohon itu nggak mati kekeringan. oh gitu. Mungkin itu salah satu faktor kenapa Gunung Kidul nggak ini lagi kali ya, nggak kekeringan gitu. Ya mungkin bisa jadi nih salah satunya dari itu. Tapi Bisa setahu jadi gue ya. sekarang itu Nah, banyak banget penemuan-penemuan gitu yang membuktikan ternyata di bawah batuan kars Gunung Kidul itu sebenarnya ada kayak aliran sungai yang heeh. deres banget alirannya, tapi dia bermuara langsung ke laut. Gitu. Iya, jadi Uh, orang-orang itu nggak tahu kalau sebenarnya di dalam itu oh ada gitu. sungainya gitu. Hmm, Yang setahu gue sih kayaknya pernah juga kayak dibantu untuk meneliti lebih lanjut gitu sama Jepang. Dan di daerah pantai Krakal atau pantai mana itu gue lupa. Itu juga ada oh, kayak PDAM gitu. Jadi kita bisa pakai air PDAM yang sumbernya dari sungai yang ada di bawah tanah itu. Jadi ya untuk daerah-daerah yang dialirin sama sama apa namanya PDAM itu ya dia terjamin lah, bisa dikatakan terjamin lah airnya gitu. oke, mantap lah pokoknya. Kan kita tadi udah bahas Gunung Kidul nih, Ok. Nah, mungkin buat teman-teman pengen jangan yang terlalu jauh dulu deh. Pengen yang di kota dulu atau pengen yang deket-deket dulu gitu. Kira-kira dari lu sendiri ngerekomendasiin kemana aja sih buat di Jogja kota atau sekitarnya ya. Kalau mungkin teman-teman pengennya cuma di Jogja Kota doang, sebenarnya Jogja Kota juga udah bagus banget sih Nil. Selain kayak Malioboro, alun-alun utara, Hmm. alun-alun selatan, juga mungkin bisa ke kayak Taman Sari, Benteng Brandenburg, atau mungkin bisa ke arah timur dikit ke arah Jawa Tengah itu juga ada Candi Prambanan. Atau mungkin juga bisa ke Candi Ijo atau Candi Ratu Boko. Itu juga semuanya di daerah agak timur gitu dari pusat kota Jogja. Iya, iya. Iya, candi sendiri juga banyak banget ya, Yok, di Jogja ya. Dan Candi Prambanan itu juga uh, ini ya, tengah-tengah ya, yang sebelah kanan punya Klaten, yang sebelah kiri punya Jogja. Iya nggak sih? Iya Nil, setahu gue sih itu emang Candi Prambanan itu ada di tengah-tengah perbatasan gitulah antara perbatasan Provinsi DIY sama Provinsi Jawa Tengah. Nah, iya ya. Terus ya tadi Prambanan mungkin teman-teman nggak asing. Terus apalagi Ijo, Candi Ijo juga. Candi Ijo tuh yang deket Ratu Boko bukan sih? Iya Nil, yang Candi Ijo itu yang kita pernah ke Nah, iya sono kan. itu yang ke bawahnya Candi Iya, Ijo kan oh iya ya. tebing berksi itu.
Oh ya, tebing Breksi juga pas dulu kita ke sana tahun berapa ya, 2017-an kali atau 16, itu masih ini ya, pada dipahat nggak sih batu-batu kapurnya tuh. Terus terakhir ke sana lagi udah bagus banget. Proses pemahatannya udah selesai dan udah dihiasin lampu-lampu yang sangat indah, apalagi pas malam hari. Dan juga kayaknya beberapa kali juga ada konser musik di situ juga. Mungkin buat teman-teman yang suka nonton konser, tunggu aja misal ada jadwal konser di tebing Breksi. Terus Ratu Boko gimana, Yok? Iya, kalau di Ratu Boko itu sebenarnya terkenal sama sunsetnya kayaknya ya. Soalnya gue beberapa kali, Sunset. sekitar 2 kali ke sono, gue mau nyari sunset mulu tuh. Tapi ya itu tadi, Hmm. nggak pernah dapet sampai sekarang. Pasti kalau ke sono kalau nggak mendung ya hujan Nil. Jadi ya, Ya, ya iya. gitu dah. Apes lah, Yok. Oh iya, di Ratu Boko tuh ini ya, kalau nggak salah kan ada retribusinya tuh masuk. Nah katanya emang ini ya, tarif setelah pukul 3 atau pukul 4 sore itu emang beda ya, karena sunsetnya sendiri tuh di sana bagus banget gitu. Iya dah kayaknya Nil. Soalnya pas gua ke sono tuh sore-sore ya sekitar jam 4 atau jam 5 ya mungkin. Itu satu orang sekitar 40.000. Kalau menurut gua sih 40.000 tuh ya kalau waktu itu mahasiswa ya agak mahal sih dibandingkan Kan sama iya sih, agak mahal tempat-tempat sih. wisata yang lain. Ya, 40.000 di Jogja udah bisa buat makan berdua lah, berdua ya, bertiga bisa sih di Burjo. Yo eh. Terus apa lagi ya? Jogja Kota, Yok, ada apa aja? Gue taunya Taman Sari, tempat pemandian apa, ratu ya zaman dulu ya. Iya sih itu kayak kerajaan gitu mungkin ya dulu bekas kerajaan atau gimana gitu. Iya, terus setahu gue itu dulu tempat buat pemandian permaisuri atau ratunya gitu kalau nggak salah tuh. Karena di situ di tengahnya ada ini kolam air jernih gitu. Iya bener banget Nil. Terus ada ini alun-alun, ada alun-alun utara sama alun-alun selatan. Bedanya apa nih, Yok? Mungkin kalau alun-alun ya mirip sih Nil kayak ada pohon dua, pohon beringin gitu mungkin mitosnya juga sama. Tapi Ya, mungkin ya kayak sekitarnya gitu sih kalau alun-alun kidul itu kayak banyak kayak becak yang dihias itu loh yang buat muter-muter. oh ya, yang malam-malam ada lampu. Iya bener kayak anak-anak kecil gitu. Tapi juga banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang pada nongkrong-nongkrong di situ. Juga mungkin ada di alun-alun utara apa di alun-alun kidul gitu. Ada kayak tempat buat makan, buat nongkrong gitu banyak sih. Oh iya iya bener. Di altar alun-alun utara itu berarti yang deket 0 km ya. Iya, kalau dari Malioboro lu tinggal lurus aja lurus terus pasti itu nanti tembusnya ntar ke alun-alun utara. Ya, soalnya kadang gue kalau ke Jogja suka bingung alun-alun kidul, alun-alun utara yang mana gitu. Kadang kalau kalau secara refleks tuh gitu, pokoknya kalau alun-alun utara itu yang deket 0 km yang lurusannya Malioboro. Kalau alun-alun kidul itu yang satunya yang banyak apa, becak-becakan, yang ada lampu hiasnya kalau malam gitu. Iya bener banget Nil. Kemana lagi ya? Oh iya, Bantul belum belum nih, Yok. Bantul, Yok. Ada apa aja di Bantul? Bantul mungkin nggak beda jauh kali ya sama Gunung Kidul. Kalau setahu gue sih gue cuman pernah ke Parangtritis, itu juga pantai-pantai kayak Parangkusumo, terus mungkin juga ada Gumuk Pasir dan Iya, iya. apalagi ya ya sekitaran kayak gitulah. Kalau untuk kayak air terjun atau yang lain-lain sih gue belum pernah sih Nil. Air terjun emang ada, Yok, di Bantul, Yok. Nggak tahu Mana juga. sih? Gue Mungkin mungkin aja kali ya di deket perbatasan sama gue Gunung Kidul mungkin. ini air terjun mah adanya di Kulon Progo, Yok.
Oh iya Dekat bener Waduk juga. Sermo tuh. Iya, kalau nggak salah ada iya. Iya bener bener Tuh. bener. Jadi di Bantul tuh ada Parangtritis tuh yang terkenal juga pantai, cuman pantai pasir hitam dan identik dengan Ratu Roro Jonggrang, ya nggak? Bukan Roro Jonggrang Nil. Apa? Roro Oh bukan Kidul. ya? Oh iya Roro Bukan. Kidul ya Beda. ampun. Aduh. Wah lu ntar malam Iya iya iya. didatengin loh. Jangan dong. Oh ya mitosnya ini ya nggak boleh pakai baju warna hijau ya? Iya nggak boleh sih. Itu sih mitos sih ya sebenarnya. Tapi ya Iya. ya gitulah Tapi ya mitos ya. tetap Biar takut juga iya kalau sih. ke situ pakai baju hijau. Mending Iya balik bener. dah kalau ini. Iya cari aman aja udah percaya sama Iya. mitos-mitos gitu. Biasanya kalau ada kita ke sana terus sama teman-teman yang lain terus tiba-tiba ada anak yang pakai baju hijau gitu kadang suka ditakut-takutin gitu, ayo lo pakai baju hijau ayo lo gitu, awas gitu. Iya iya. Terus mana ya? Oh iya ini nih apa, Gumuk Pasir Parangkusumo ya, itu juga deket Iya Parangtritis. benar banget. Kayak apa ya? Kayak padang pasir gitu ya. Kita kan pernah ke sana tuh waktu itu ya sama teman-teman. Ya pernah juga. Terus di antara Gumuk Pasir Parangkusumo sama Parangtritis itu di tengahnya ada landasan pacu kecil gitu, landasan pacu lurus. Itu bagus juga tuh buat foto-foto juga. Iya tuh bener. Suka Terus buat foto-foto prewedding gitu lah. ya sama ini ya video klip juga beberapa artis juga banyak di situ ya. Oh iya Nil. Beberapa artis. Iya, yang jelas yang gue tahu The Finest Tree itu band Jogja. Terus mana lagi gitu. Banyak kok, Endang Sukamti juga kayaknya pernah juga di situ. Jadi band-band lokal Jogja gitu ya Nil ya. Iya, selain itu banyak sih sebenarnya yang tempat-tempat lah apa artis-artis Indonesia yang lainnya. Terus ke atas, nah di atas Parangtritis tuh ini kan Yok ada para layang ya, ada tempat para layang gitu. Dan di situ bisa buat ini ngelihat indahnya Parangtritis dari atas. Jadi teman-teman semua bisa lihat ombak terus sama Parangtritis sepanjang pantai dari atas gitu. Iya bener banget. Di situ kayak bisa ngeliat view pantai dari atas bukit gitulah ya. Jadi kayak kalau sunset itu kayak kelihatan banget gitu keren. Pokoknya kalau teman-teman pada bawa pasangan atau mungkin bulan madu itu wah romantis banget. Tapi bulan madunya bukan di situ juga kan Yok? Ya enggak di situ. Nggak ada tempat soalnya di Iya situ. bener di situ cuman main-main aja kita. Nah ya main-main. Oh iya Bantul mungkin itu. Oh iya ini hutan pinus. Hutan pinus di Imogiri ya. Iya bener hutan pinus. Jadi sebenarnya kalau mau ke Gunung Kidul itu bisa lewat Imogiri kan? Iya, ada beberapa akses ini kalau mau ke Gunung Kidul sebenarnya. Tapi ya akses yang paling banyak dilewatin yaitu tadi yang lewat Bukit Bintang itu tadi lewat Patok. Soalnya di situ jalannya ya paling inilah ya paling proper buat kayak mobil-mobil besar atau mungkin Iya pakai sih. motor. Kalau yang lain tuh Iya kayak masih benar. serem gitu, nanjaknya masih terlalu tinggi, turunnya terlalu curam gitu Iya dah. iya benar. Serem dah pokoknya. Gue juga pernah tuh lihat Imogiri malam-malam nggak ada lampu sama sekali, bensin menipis, panik banget lah itu pokoknya. Untung bisa selamat. Terus ada Kali Biru, wisata Kali Biru. Jadi di wisata Kali Biru itu teman-teman nanti bisa naik ke atas pohon gitu, terus bisa foto backgroundnya Waduk Sermo. Nah kalau diperhatiin tuh dari wisata Kali Biru tuh kalau mau ngeliat Waduk Sermo tuh ini kan bentuknya kayak jari jari tangan gitu kan Yok. Iya, iya. Kayak apa ya? Ya gitulah pokoknya bagus lah bentuknya. Pokoknya view-nya itu keren. Iya. Jadi kalau teman-teman penasaran, ayolah datang aja dah ke Jogja pasti di sana ada paket lengkap wisata. Iya, paket lengkap dari yang murah sampai yang paling mahal, pokoknya lengkap lah. Terus Kulon Progo juga ada tadi air terjun. Di Waduk Sermo pun juga teman-teman sebenarnya bisa ngecamp sih.
gue pernah lihat beberapa di Instagram ada yang ngecamp di sekitaran Waduk Sermo juga kalau nggak salah. Terus mana lagi? Ini Sleman yok. Sleman kan ada Kaliurang tuh. Ada apa aja sih di Kaliurang? Di Kaliurang mungkin ini ya terkenalnya sama Gunung Merapi ya Nil ya. Wisata kaki Gunung Merapi gitu, ya kan? Oh ya, gue juga pernah ke situ, ke mana namanya, Bangker Kali Adem pernah. Terus nah, jadi di situ ada ininya, bisa pakai jeep gitu. Iya, lu kan katanya pernah ke Lavatur kan? Iya, beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman bisa nyewa jeep di situ, nggak usah khawatir keburu habis karena di situ banyak banget penyewaan rental jeep gitu, udah sama drivernya juga gitu. Jadi nanti di sepanjang jalan ke arah situ banyak, tinggal teman-teman milih mau yang mana. Kalau nggak salah harganya semuanya udah disamain gitu, jadi nggak perlu takut nanti ada yang mahal, ada yang murah gitu, semuanya udah sama. Terus ada paket-paketannya juga sih, kisarannya sekitar 300-an, ada yang 350, ada yang 500 gitu. Dan nanti bedanya tuh tujuan pemberhentiannya. Kalau gue kemarin di museum yang sisa harta benda gitu, bekas-bekas yang kena lahar Merapi. Terus habis itu ke ini Batu Alien tuh batu gede yang katanya tuh menyerupai alien, apalagi kalau dilihatnya dari kamera gitu. Terus sama di Bangker Kali Adem. Nah di Bangker Kali Adem itu dulu kan katanya tuh dibangun pas kalau nggak salah pas zaman SBY apa ya. Nah terus tuh itu gunanya buat tempat berlindung jika sewaktu-waktu Merapi itu mengeluarkan lahar dingin gitu. Nah pas itu kebetulan Merapi mengeluarkan lahar dingin, terus ada 2 orang yang berlindung di dalam Bangker Kali Adem, tapi naasnya lahar itu masih bisa masuk dan akhirnya 2 orang tersebut meninggal dunia gitu. Wah, serem banget dong Dil kalau ke bunker. Iya serem banget, dan itu bangernya gelap padahal itu pintunya udah gede, pakai besi juga, udah double juga, tapi nggak tahu kenapa lahar Merapi tetap bisa masuk ke situ katanya pas dulu. Oh, tapi gue juga pernah sih Nil ke Bangker Kali Adem itu. Tapi gue nggak pakai jeep gitu, jadi gue langsung naik motor. Habis itu gue langsung kayak diarahin sama kayak apa ya, kayak mungkin joki-joki wisata gitu kali ya. Itu buat parkirin motor gue di parkiran sebelum Bangker Kali Adem. Tapi gue ngeyel tuh, gue terobos aja lurus, terus gue sampai cari parkiran yang paling deket ya kan. Nah pas nyampe parkiran yang paling deket itu malah sama kayak joki-joki gitu ditawarin buat diojekin sama dia. Nah gue bilang aja kalau gue pengennya pakai motor gue sendiri. Akhirnya gue naik terus gara-gara pokoknya banyak itu joki-joki yang bilang kalau jalannya susah lah apalah. Jadi ya gitulah, pokoknya intinya biar pakai jasa ojek mereka. Tapi gue sih woles aja, udah gue tanjakin aja terus. Akhirnya gue bisa tuh parkir di deket Bangker Kali Adem. Jadi buat teman-teman mungkin tipsnya ya kalau mau ke sana, mungkin ya kalau teman-teman itu nggak mau pakai jasa mereka ya udahlah, tabrak aja, jangan tabrak sih. Maksudnya terobos aja udah gitu, naik terus aja, iya. Tapi mungkin kalau teman-teman juga pengen pakai jasa mereka atau sekedar ya berbagi rezeki lah ya, itu bisa juga pakai jasa mereka aja gitu. Ya bisa. Apalagi nggak bawa motor ya, kan nggak mungkin juga jalan kaki kan. Iya bener banget, tinggal disesuaiin aja lah sama kondisi teman-teman masing-masing. Ya. Terus di situ juga ada ini kan Yuk, Lost World Castle atau ya apa ya, yang kayak kerajaan Super Mario gitu. Iya bener, kayak apa ya, kayak istana tiruan gitulah. Istana itu sebenarnya buatan ini kan, buatan manusia, apa sih maksudnya, bukan tempat bersejarah gitu kan Yuk?
Kalau setahu gue sih bukan nih, itu kayak tempat buatan gitulah, emang kayak Iya, tiruan tempat gitu. buatan Tapi ya. ya Eh, gue belum pernah ke sana sih, denger-denger masuknya mahal. oh iya, yang dulu kita pernah ke sana yang ini yang tujuh keajaiban dunia tuh apa sih namanya? Nah itu nggak tahu tuh apa ya namanya ya. Tapi di sana emang kayak banyak miniatur-miniatur, Iya. kayak ikon-ikon keajaiban dunia gitu, kayak Menara Eiffel, ada Menara Hmm, Pisa, terus apa ya, banyak lah ya yang bisa buat ya banyak banget. eh, teman-teman bisa buat foto-foto di sana dengan gambar-gambar yang bagus. Terus selain itu juga di Kaliurang kan tempatnya dingin, banyak banget villa-villa yang bisa teman-teman sewa juga buat bakar-bakaran atau buat makrab atau buat kumpul keluarga juga bisa. Itu pokoknya asik banget lah. Terus juga wisata kulinernya juga banyak. Uh, Salah satunya ada kopi kelotok juga ada. Hmm, itu tadi yang kita bicarain baru wisata, dan mayoritas wisata alam ya Yok. Masih banyak banget wisata-wisata lain yang mungkin bukan wisata alam dan juga bahkan kuliner pun kita belum bahas sama sekali Yok. Banyak banget ya di Jogja tuh kulinernya. Iya Nil, kalau buat kuliner mah banyak sih, dan rata-rata kalau di Jogja mungkin seleranya ini ya, rasanya itu manis ya. Kalau buat di Ya Jogja manis, sendiri itu lidah orang kebanyakan, Jawa. iya benar, rasanya itu manis kayak gudeg, terus apa ya, kayak ya pokoknya makanannya semuanya yang manis-manis gitu, kayak orang-orang Jogja kan manis. Nah iya bener. Ya beberapa lah manis. Soal makanan pokoknya teman-teman gak usah khawatir, ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang paling murah kayak di angkringan-angkringan nasi kucing paling 2000-an. Burjo, Warmindo juga banyak, apalagi di sekitaran kampus karena Jogja sendiri kan juga terkenal dengan kota pelajar. Karena di situ banyak banget universitas-universitas yang ada di Jogja. Terus juga apalagi ya? Kuliner tentu banyak banget. Apalagi? Banyak juga tempat nongkrong Nil, jangan dilupain. Soalnya mayoritas di Jogja kan ini ya kayak pelajar, anak muda Udah. gitu. Jadi di Jogja itu setiap sudut itu kayak banyak banget gitu tempat nongkrong yang bisa buat ya, kalau mungkin teman-teman liburan ke sana ya sekedar makan atau chill bareng gitu. Di Kota Baru ada Legend Coffee. Terus kalau mau es krim ada Tempo Gelato. Terus makanan khasnya juga ada gudeg. Terus kalau di Imogiri di Bantul juga ada namanya sate kelatak. Terus bakpia juga jadi makanan ciri khasnya. Banyak pokoknya, banyak banget, teman-teman bisa cobain. Iya bener banget. Kalau soal bakpia itu sebenarnya di Jogja ada sentra bakpianya sendiri Nil. Oh ada, di mana? Daerah Bantul bukan sih? Atau Nggak tahu, mungkin tepatnya di daerah Bantul atau masih di masuk ke kota Jogja, tapi emang itu daerahnya agak ke selatan gitu sih. Di situ jadi kayak ada jalan, terus kanan kiri itu banyak banget kayak apa ya, pabrik-pabrik bakpia gitu. Jadi kita tinggal iya milih tuh. benar. Biasanya nama bakpianya itu dari angka gitu Nil. Iya Jadi bener biar banget. orang-orang itu gampang, kayak misal 412 333 atau gimana lah. Dan juga sekarang yang lagi hits itu kayak ada bakpia tugu itu loh, Oh iya yang iya. kayak brownies gitu. Makanan-makanan artis juga udah banyak yang masuk juga ya. Iya bener banget. Tapi iya sih, bakpia banyak mereknya angka. Tapi kalau gue pribadi justru kadang bingung gitu. Waktu tuh gue beli yang angka berapa gitu. Terus pas mau beli lagi, duh angka yang berapa gitu. Kadang suka lupa karena kadang di setiap toko tuh angkanya beda-beda gitu. Ah ya udahlah, yang penting bakpia gitu.
Kan bakpia juga macam-macam, ada yang kering, ada yang basah, rasanya juga macam-macam gitu. Dan banyak juga warga-warga Jogja yang memproduksi bakpia langsung gitu. Gue dulu pernah beli juga di ini, langsung ke rumahnya gitu malam-malam. Terus di sekelilingnya pun banyak banget pabrik-pabrik bakpia yang bentuknya ya kayak rumahan gitu. Banyak banget lah pokoknya stoknya tuh. Iya benar banget Nil. Pokoknya kalau urusan bakpia ya ya gitulah, kayak emang bakpia dari Jogja sih ya jadinya ya banyak pilihannya. Pokoknya Iya. teman-teman kalau mau pilih bakpia ya pasti bingung, udah pasti dah bingung dah. Pasti bingung. Yang ada di depan mata udah sikat aja. Iya benar banget. Udah yakinin aja, udah pilih langsung, bawa pulang, Iya. bungkus, makan, dan jangan lupa beli juga makanan yang Makan. lain buat oleh-oleh teman-teman atau saudara-saudara. Nah, siapa tahu oleh-olehnya habis di jalan gitu kan karena enak. Iya benar banget, benar banget. Terus juga ada ini kopi jos tuh yang terkenal juga di dekat Tugu Jogja. Jadi kayak kopi gitu terus ada arengnya. Jadi ketika minum kopi arengnya kena ini bibir, langsung nyos gitu pokoknya. Panas banget. Kalau gue sih jujur gue nggak suka tuh yang namanya kopi jos. Soalnya kayak gimana ya, aneh lah pokoknya kopi dikasih areng gitu. Kadang gue juga gitu sih awal-awalnya doang, terus lama-lama kalau ke situ diajak teman, arengnya gue gue apa namanya ini pakai sendok, terus yang Buang. gue minum tetap nggak gue buang sih. Nggak enak sama ini tukangnya kan. Ya udah gue minum kopinya aja, arengnya gue ini sendok ditaruh di atas gelas gitu. Terus ngomong-ngomong kopi juga sekarang Jogja banyak banget kedai kopi, karena sekarang kan lagi zamannya nih kopi kekinian gitu. Terakhir gue ke Jogja tuh kayaknya hampir setiap meter deh ada kedai kopi, padahal pas zaman kita kuliah dulu kayaknya ya nggak ada, kayaknya belum nggak sebanyak ini juga gitu kan. Iya sih, kayak kedai kopi itu kayak sekarang itu kayak apa ya? Mungkin dari setiap Menjamur. pengusaha itu pilihan usahanya, ah udahlah kedai kopi aja buat nongkrong. Iya, Mulai kayak iya. yang terkenal itu kayak ada filosofi kopi ya Nil ya, yang terkenal ya Nil ya. Iya terkenal banget itu. Terus Sampai kopi kenangan juga, iya bener. kopi juga ada, banyak lah pokoknya. Apa ya, kalau buat gue sih kalau ke Jogja tuh nggak ada habisnya lah pokoknya, selalu ngangenin. Terus banyak memori-memori di sana, entah itu memori menyenangkan ataupun menyedihkan juga gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana sih Jogja itu? Apakah lu apa yang membuat Jogja itu beda dari kota-kota yang lain gitu? Selain karena tempat tinggal, apa ya? Selain karena lu dilahirkan di Jogja gitu. Mungkin kalau Jogja itu yang paling menonjol itu mungkin warga-warganya kali ya Nil ya. Kayak di Jogja itu kayak warganya itu ramah, murah senyum, dan ya pokoknya kayak masih bersahabat gitulah. Jadi bikin banyak orang itu betah di Jogja. Jadi kalau sepengetahuan gue nih, banyak banget mahasiswa-mahasiswa tuh yang kayak mereka tuh mungkin tujuannya di sini untuk belajar. Maksudnya di sini tuh di Jogja gitu, mungkin untuk belajar. Tapi ketika mereka belajar mungkin 4 atau 5 tahun atau bahkan lebih, jadi mereka terlalu nyaman gitu. Jadi banyak Ya. juga tuh temen-temen yang kayak satu kosan gue itu, gue tanya udah 7 tahun 8 tahun kenapa lama banget gitu, tapi pas mereka bilang itu ya kayak Terlalu mereka betah. kayak pengen banget. Iya, mereka kayak pengen banget itu buat cari kerja di Jogja, pengen punya rumah di Jogja lah. Pokoknya kayak pengen di Jogja gitu. Iya sih. Kita pun yang sekarang kerja di Jakarta juga mesti kalau suruh ke Jogja bakal mau banget gitu. Dan gue sendiri pun sebenarnya bukan asli Jogja, cuman karena gue setiap balik selalu berusaha buat mampir ke Jogja, terus sampai teman-teman gue ngiranya gue asli Jogja padahal gue bukan asli Jogja gitu. Dan sampai kadang yang asli Jogja sendiri pun kadang lebih ngerti yang ini, yang pendatang gitu. Karena biasanya kan kalau pendatang kayak kayak gue atau yang ngekos gitu pas zaman dulu,
lebih banyak mengeksplor sisi-sisi Jogja gitu nggak sih dibanding yang di rumahan gitu kadang beberapa. Iya benar, dan di Jogja juga banyak orang, banyak mahasiswa itu yang kayak mereka tuh kayak Hmm, mempunyai kenangan tersendiri gitu nih. Mungkin mereka pas kuliah terus dapet hmm, cewek, mungkin dapet cowok, atau mungkin ya, dapet pasangan yang sampai hmm, nikah, atau mungkin cuman pacaran doang terus habis itu pulang ke daerah masing-masing. Jadi ya, banyak pulang yang bilang itu masing-masing. Jogja itu pokoknya kota sejuta kenangan gitulah pokoknya. Kayak apa ya, kayak tempat romantis yang menjadi tempat pertemuan mereka gitu, tapi yang akhirnya berpisah lah gitulah pokoknya lah. Tapi kalau yang ada yang langsung kayak bersatu gitu mungkin indah gitu ya. Tapi Iya, kalau mungkin indah. buat yang pisah terus akhirnya kembali ke daerah masing-masing itu kayaknya nyesek banget sih. Nah, itu nyesek, tapi kenyesekannya itu tuh kayaknya tetap tetap ini nagih gitu ke pas datang ke Jogja. Wah, dulu gue pernah ini sama doi, terus balik ke situ lagi ya emang ada sedih-sedihnya tapi tetap ada senangnya juga sih kalau menurut gue gitu. Ah, dulu gue pernah di sini sama ini, dulu pernah di sini sama ini gitu. Selain jadi kota buat nostalgia juga sebenarnya tetap ada sisi-sisi ini menyenangkannya gitu. Bahkan kalau misal kata orang setiap sudut Jogja itu selalu menyenangkan, selalu punya memori tersendiri, ya emang bener sih menurut gue. Di setiap sisi sudut Jogja itu khas banget pokoknya lah, Jogja banget gitu. Iya, banyak juga orang-orang itu yang nyebut Jogja itu adalah tempat yang apa ya, romantis lah pokoknya, dan banyak juga orang yang bilang istilahnya kalau hujan di Jogja itu 1%-nya air, 99%-nya kenangan gitu. Aduh, Jadi buat temen-temen yang ya, mau ke Jogja udah pokoknya nggak usah pikir panjang, kalian tinggal search aja ya, tempat mana yang mau dikunjungin, pasti juga banyak tuh kayak di hmm, Google dan lain-lain. Tinggal teman-teman list yang mungkin masuk di apa ya, di keinginan teman-teman, dan ya teman-teman bisa langsung aja gas ke Jogja. Tapi ya itu tadi, negara kita dan mungkin juga dunia lagi terserang wabah yang sama, jadinya ya kita nunggu aja lah sampai ya, semuanya tenang benar. dulu, ya nggak Nil? Ya, Lebaran aja belum tentu nih bisa pulang ke Jogja, main ke Jogja. Padahal sudah sangat pengen direncanakan untuk singgah ke Jogja pas Lebaran. Ya begitulah. Tahulah nantilah. Nggak apa-apa Nil. Iya Nil, nggak apa-apa Nil, demi keselamatan kita semua. Teman-teman juga harus Iya, stay demi safe semuanya, keselamatan. pokoknya jaga jarak. Kita juga harus dengarkan anjuran-anjuran pemerintah. Pokoknya untuk wisata itu nggak ada kata terlambat, nanti bisa kapanpun. Yang penting teman-teman itu untuk saat ini ya fokus sama kesehatan masing-masing dan orang lain dulu, ya nggak Nil? Yo. Ya, pokoknya buat teman-teman yang masih bingung juga bisa telepon atau kontak Yoga. Dia bersedia buat menjadi tour guide. Oh Teman-teman ya tenang. bisa kasih tips atau fee secukupnya saja gitu ya. Gitu, Tenang, dia emang tenang, orangnya tenang. begitu, tidak tidak suka berlebihan gitu, ngasih tipsnya juga nggak usah berlebihan lah tuh. Ya mungkin di episode wisata Jogja ini cukup sekian dulu. Gue Daniel, Gue Yoga. sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dah.